Anda masih kembali bersama kami pemirsa di Dialog Khusus dan masih berbincang bersama Bupati Morowali langsung dari Morowali. Pak Bupati? Pak Bupati? Iya ya Pak Julius ya. Baik. Pak Bupati, artinya kalau melihat semua yang dilakukan Pak, infrastruktur, kemudian bantuan perumahan, air bersih, listrik begitu kepada warga, terutama warga yang berada di daerah yang terisolir, artinya ini memang cara dari pemerintah Kabupaten Morowali Pak untuk kemudian meningkatkan mobilitas warga sehingga angka kemiskinan dan kesenjangan kemudian bisa ditekan begitu Pak, sehingga ini kemudian bisa diminimalisir. Iya, itu upaya yang kami lakukan hari ini karena kami sangat yakin bahwa dengan terbangunnya infrastruktur ini maka ini akan membuka akses masyarakat kita dalam rangka mengembangkan potensi-potensi sumber daya alam yang ada di daerah mereka. Baik, Pak Bupati yang pun juga menjadi isu sentral ketika kita berbicara tentang Kabupaten Morowali, bahkan ini tidak hanya menjadi isu daerah Sulawesi Tengah saja Pak, tapi isu nasional adalah dengan banyaknya tambang yang ada di Morowali, termasuk di Bahodopi begitu Pak. Ada berapa jumlah tambang hingga saat ini Pak? Kalau kita cerita izin usaha pertambangan di Morowali sebenarnya jumlahnya tidak banyak. Kurang lebih ada sekitar 50 lebih pemegang izin usaha pertambangan di Kabupaten Morowali. Namun semuanya ini belum tergarap secara keseluruhan oleh pemilik-pemilik izin usaha pertambangan yang ada di Kabupaten Morowali. 50 tambang ini tambang legal ya Pak ya? Iya, Yang izin usahanya memang sudah terbit begitu Pak? iya, iya. Ya, kemudian Pak, dari banyaknya tambang Pak, ada 50 tambang, artinya tenaga kerja pun juga begitu banyak di sana Pak. Tidak hanya tenaga kerja lokal yang bekerja di sana, namun tenaga kerja asing Pak. TKA pun juga seringkali menjadi sorotan Pak. Sebenarnya ada berapa jumlah TKA Pak, termasuk kalau kita berbicara dari Tiongkok? Kalau kita berbicara tentang penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Morowali dengan adanya usaha pertambangan dan terbangunnya beberapa kawasan industri yang di Morowali, maka ini cukup signifikan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Morowali. Saya berbicara tentang penyerapan tenaga kerja lokal, khusus yang ada di kawasan Indonesia Morowali Industri Park itu IMIP. Jumlah tenaga kerja yang terserap dengan jumlah yang cukup tinggi, ya. Hari ini sudah mencapai di angka 40.000 tenaga kerja, kemudian ditambah dengan tenaga kerja yang terserap melalui subkon yang ada di perusahaan IMIP kurang lebih 20.000, sehingga kita bisa memprediksi bahwa jumlah tenaga kerja yang ada di kawasan IMIP saat ini berjumlah kurang lebih 60.000 lebih tenaga kerja yang terserap di daerah kawasan IMIP. Kemudian berbicara tentang TKA, ini perbandingan TKA kita dengan TKI ini sekitar 10% perbandingannya. TKA yang ada di Kabupaten Morowali hari ini berkisar di angka 5.000 lebih, ya, hampir mencapai angka 6.000. Kemudian inilah yang kadang menjadi berita viral di media sosial, di pemberitaan media lainnya, bahwa TKA yang ada di Kabupaten Morowali itu selalu memunculkan polemik atau masalah-masalah. Oleh karena itu perlu kami memberikan sedikit gambaran kepada seluruh pemirsa yang insya Allah saat ini lagi kita bersama-sama di siaran TVRI Palu, bahwa kehadiran TKA di Kabupaten Morowali sesungguhnya tidak memberikan dampak yang negatif terhadap perkembangan tenaga kerja di Kabupaten Morowali. Ini bisa kita lihat dengan kondisi real di lapangan bahwa tenaga kerja kita itu selalu bekerja bersama-sama dengan TKA-TKA yang ada dari Tiongkok. Mereka bekerja selalu berdampingan, saling membutuhkan, karena kehadiran TKA di
kawasan industri ini tentu mereka adalah TKA-TKA yang memiliki kemampuan, memiliki skill untuk bisa kita bekerja sama dalam rangka percepatan pembangunan beberapa kawasan industri yang ada di kawasan ini. Sehingga tentu kalau kita melihat dari sisi skill yang mereka miliki, maka ini tentu sangat memberikan manfaat kepada kita di Morowali saat ini yang lagi mengembangkan kawasan industri yang begitu besar. Oleh karena itu kami berharap kepada seluruh masyarakat, seluruh stakeholder, mari kita melihat dari sisi positifnya kedatangan TKA di Kabupaten Morowali, karena dengan kehadiran TKA ini tentu inilah yang kemudian mempercepat pembangunan beberapa kawasan yang ada di kawasan Bahodopi. Tapi sempat kemudian Pak Bupati, beberapa kali kita melihat adanya bentrok begitu Pak antara tenaga kerja kita lokal Indonesia dan juga tenaga kerja asing, terutama dari Tiongkok begitu Pak. Bagaimana kemudian hal-hal ini bisa dilihat secara komprehensif begitu agar tenaga kerja kita bisa sama-sama begitu bersinergi dengan tenaga kerja asing seperti yang Pak Bupati katakan tadi? Kalau sampai hari ini saya belum pernah melihat ya, ataupun mendapatkan laporan tentang berita ada bentrok antara TKI dan TKA di kawasan ini. Jadi berita ini sama sekali tidak benar begitu ya Pak Bupati ya. Jadi artinya semuanya bisa kooperatif begitu dalam membangun industri yang besar di Kabupaten Morowali, Pak. Iya. Iya. Memang berita itu sempat ada beredar, tetapi itu kejadian bukan di kawasan IMIP. Bukan di IMIP, baik. Jadi sudah diluruskan Pak Bupati, itu bukan di IMIP, bukan di Morowali begitu. Hal ini ditegaskan langsung. Baik, Pak Bupati, dengan kehadirannya tenaga kerja asing 5.000 atau bahkan berkisar hingga 6.000 begitu Pak. Artinya semua izin tinggal mereka pun juga ini sudah legal, Pak Bupati, hingga hari ini dan tidak ada permasalahan yang terjadi? Ya, itu juga yang kemudian hari ini menjadi salah satu isu yang viral di beberapa pemberitaan, bahwa kehadiran TKA di Morowali itu ada yang menggunakan visa kunjungan, visa wisata dan lain sebagainya. Namun tentu perlu kita meyakini bahwa kehadiran mereka itu semuanya sudah melalui proses yang legal, mulai dari keberangkatan dari negeri asalnya sampai ke Morowali. Karena di mana kami selalu didampingi oleh kantor imigrasi Sulawesi Tengah, khususnya yang kantor imigrasi Luwuk, untuk mendampingi pemerintah daerah mengawal kehadiran TKA di Kabupaten Morowali. Sehingga sampai saat ini kami belum mendapatkan kasus atau TKA-TKA yang datang tanpa legalitas. Baik, baik Pak Bupati. Ya, kemudian seberapa jauh begitu Pak pembangunan industri yang ada di Kabupaten Morowali, karena kita tahu pun juga pembangunan ini berbasis hilirisasi industri Pak, yang kemudian menjadi landasannya. Ya. Beberapa waktu lalu kami ada kunjungan dari Lemhanas ya. Salah satu isu yang diangkat adalah hilirisasi nikel di Kabupaten Morowali. Memang kita berharap bahwa dengan adanya proses hilirisasi ini akan membuka lapangan kerja yang lebih banyak lagi, karena proses itu akan membutuhkan, akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Jadi dengan kita membuka hilirisasi nikel ini, maka tentu akan memberikan manfaat positif baik secara nasional maupun khusus untuk kami di Kabupaten Morowali, bahwa ini akan memacu pertumbuhan ekonomi di Morowali, dan ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor lainnya. Baik, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor lainnya. Pak Bupati, saya pindah ke sektor pendidikan, Pak. Bagaimanapun sektor pendidikan ini menjadi satu sektor yang utama begitu Pak dari satu daerah, karena dengan tingkat pendidikan yang baik ini bisa memajukan satu daerah, Pak. Namun hingga saat ini, ketika kita berbicara COVID-19, Pak, semua sekolah satuan pendidikan ditutup, Pak. Kemudian SKB 4 Menteri akan mewacanakan bahwa pada saat Juli mendatang, ini sekolah akan dibuka kembali, Pak. Apakah di Juli mendatang SD, SMP,
SMP dan SMA serta SMK, Pak Bupati kemudian akan membuka sekolah-sekolah tersebut? Ya, di Kabupaten Morowali, ya, kami sebenarnya sudah jauh mempersiapkan untuk pembukaan sekolah belajar tatap muka. Namun di beberapa kesempatan kami berhadapan dengan SK para menteri, sehingga keinginan ini kami tidak tindak lanjuti. Kami tetap mengacu pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Insya Allah hari ini juga Kabupaten Morowali siap untuk melaksanakan belajar tatap muka bila mana di bulan Juli nanti oleh pemerintah pusat telah memberikan kita ruang, telah memberikan kita kesempatan untuk melakukan belajar tatap muka di daerah masing-masing, khususnya kami di Kabupaten Morowali. Walaupun masih ada kasus lonjakan yang kembali tinggi, Pak Bupati, artinya ini masih tetap akan menunggu edaran gubernur juga, begitu Pak ya? Iya, seperti itu ya. Baik, sektor perkebunan Pak seperti kelapa sawit dan sektor perikanan Pak, ini kita kenal ada ikan tuna Pak, serta budidaya rumput laut juga yang menjadi sektor masif di sana Pak. Seperti apa kemudian potensi-potensi dari kelapa sawit, ikan tuna, budidaya rumput laut Pak, apakah ini akan menjanjikan potensi pembangunan Morowali? Ya, kita bicara dengan potensi lain yang ada di Kabupaten Morowali, salah satunya adalah potensi dari sektor perkebunan, yaitu kelapa sawit. Di mana beberapa saat yang lalu, ya, waktu yang lalu bahwa harga sawit itu cukup lesu di Kabupaten Morowali. Namun alhamdulillah setelah kami dilantik menjadi bupati dan wakil bupati, kami mencoba mencari mitra untuk membangun sebuah pabrik sawit di Kabupaten Morowali, dan alhamdulillah hasilnya hari ini sudah kita lihat sudah terbangun satu pabrik baru lagi di Morowali, sehingga itulah yang kemudian hari ini memicu ya kenaikan harga sawit di Morowali yang cukup signifikan ya, sehingga di beberapa daerah kabupaten tetangga yang juga penghasil sawit itu menjual sawitnya di Kabupaten Morowali. Jadi dengan adanya satu kawasan industri sawit yang baru ini, kemudian terjadi persaingan harga dengan industri-industri pabrik sawit yang lainnya. Ini yang sangat menguntungkan oleh masyarakat, dan hari ini masyarakat Morowali kembali lagi bersemangat memelihara sawitnya, kemudian mengembangkan, menambah luasan areal tanamnya, sehingga mudah-mudahan dengan adanya pabrik sawit yang baru ini kemudian akan membangkitkan ekonomi masyarakat Morowali dari sektor atau dari sisi perkebunan. Juga ada potensi-potensi kita yang lain seperti potensi kelautan, yang hari ini Morowali juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil ikan tuna. Namun jujur kami katakan bahwa potensi ini belum tergarap secara maksimal, sehingga belum memberikan kontribusi yang nyata terhadap perkembangan ekonomi masyarakat kita. Kami berharap bahwa potensi ini bisa kita jual secara bersama-sama ke daerah-daerah lain, malah ke mancanegara, yang bisa kita bekerja sama dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam kita, khususnya potensi kelautan yang ada di wilayah Kabupaten Morowali. Kemudian juga potensi rumput laut ini sangat menjanjikan juga, yang sampai hari ini masih menjadi salah satu komoditi unggulan masyarakat di wilayah kepulauan. Tapi kami juga sangat menyadari bahwa komoditi ini belum dapat memberikan sumbangsi yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, karena terkendala dengan jaminan pasar yang hari ini kami belum mendapat mitra untuk menjadi mitra atau mitra kerjasama kita dalam pengolahan atau pembelian rumput laut yang ada di Kabupaten Morowali. Baik, kita berharap Pak semua sektor-sektor baik perkebunan, kemudian juga perikanan, begitu Pak, kelautan, ini kemudian bisa menjadi sektor-sektor unggulan, begitu Pak, yang bisa meningkatkan pendapatan dan menggerakkan ekonomi kerakyatan, begitu Pak. Satu sektor yang juga kemudian dilirik Pak Bupati, yang saat ini banyak orang tertarik adalah sektor pariwisata Pak. Kita kenal dengan
Pulau Somborinya begitu Pak Bupati. Bagaimana kemudian Pak Bupati bersama dengan Wabub dan kemudian juga jajaran pemerintahan setempat Pak akan meningkatkan kapasitas pariwisata yang ada di Sombori, terutama secara komprehensif adalah Morowali. Ya. Memang potensi lain kita adalah dari sektor pariwisata. Kalau kita cerita pariwisata, tentu kawasan Sombori tidak lagi menjadi hal yang asing di telinga masyarakat Morowali dan juga sudah sampai ke mancanegara. Namun kami menyadari bahwa berbicara tentang pengembangan potensi pariwisata itu adalah membutuhkan sebuah perencanaan yang betul-betul matang dan harus ditunjang dengan pembiayaan yang cukup besar. Sehingga kami berharap dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali ini sinergitas kita antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah daerah untuk kita bersama-sama membangun kawasan pariwisata Sombori yang ada di Kabupaten Morowali. Kami berharap bahwa dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah bisa membangun infrastruktur jalan karena wilayah yang menghubungkan akses ke Sombori adalah jalan provinsi, itu menjadi kewenangan provinsi. Mudah-mudahan dengan pemerintahan Bapak Rusdi Mastura Ma'mun Amin ini bisa menjadikan Sombori sebagai salah satu program prioritas ya untuk kita kembangkan sehingga bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi yang ada di Sulawesi Tengah dan khususnya di Kabupaten Morowali. Baik Pak, artinya Sombori ini akan sangat menjanjikan begitu Pak ya, karena sempat juga digadang-gadangkan ini bisa menyaingi Raja Ampat Pak yang ada di Papua. Ya. Ya, kalau kita melihat dari gugusan pulau-pulaunya, kadang orang menyamakan dengan miniatur Raja Ampat ya. Jadi potensi-potensi yang dimiliki oleh kawasan Sombori tidak kalah dengan potensi-potensi pariwisata yang ada di tempat lain. Sehingga kalau ini kita kembangkan, tentu ini bisa memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat kita. Baik, Pak Bupati, keberadaan bandara saat ini kan memang berada di Bumi Raya, Pak. Artinya ini masih termasuk jauh begitu, Pak. Lumayan jauh ketika kita mencapai Bungku ataupun juga kita menuju Sombori begitu, Pak. Apakah tidak akan ada relokasi bandara, Pak, sehingga bisa lebih dekat lagi dengan ibu kota Morowali? Kalau kita melihat jarak tempuh, ya, jarak tempuh dari Bandara Morowali, Bandara Maleo ke ibu kota pemerintahan itu cuma kita memakan waktu kurang lebih 1 jam. Ya. Jadi jarak tempuh 1 jam sebenarnya tidak terlalu jauh. Yang kami harapkan ke depan bagaimana dukungan pemerintah pusat untuk kita mengembangkan Bandara Morowali sehingga ini akan bisa memiliki kapasitas khususnya runway yang lebih panjang lagi sehingga bisa mendarat pesawat yang lebih besar lagi. Baik, jadi runway yang lebih panjang sehingga pesawat-pesawat besar pun juga bisa mendarat secara sempurna dan baik begitu di bandara yang ada di Morowali. Pak Bupati, semua kebijakan Bapak bersama Wakil Bupati dan juga pemerintah Kabupaten Morowali ini semuanya adalah pro rakyat begitu Pak, untuk kepentingan rakyat dan bahkan berkali-kali saya mendengar Bapak mengatakan menggerakkan perekonomian rakyat Pak. Apa yang sebenarnya ingin dicapai begitu Pak dengan melibatkan rakyat begitu, dengan melibatkan ekonomi rakyat, UKM-UKM di bawahnya? Baik, Julius bisa diulang baik, Pak Julius? Pak Bupati, seringkali dari tadi saya mendengarkan Bapak mengatakan bahwa menggerakkan perekonomian rakyat, Pak. Kita tahu bersama semua Bapak kebijakan ini memang sangat pro rakyat, Pak. Perkebunan, perikanan, pariwisata, pendidikan, pertanian, begitu, Pak. Apa sebenarnya yang ingin dicapai, Pak, suatu pemerintahan ketika melibatkan kapasitas masyarakat di dalamnya? Iya, tentu pemerintahan yang tidak didukung oleh masyarakat tentu tidak akan memberikan hasil yang maksimal ya. Dan sebuah pemerintahan tentu yang menjadi sasaran pembangunan adalah masyarakat. Kalau kita bicara ekonomi, tentu kita menjadikan masyarakat sebagai mitra. Contoh kecil misalnya begini,
kalau kami ingin mengembangkan ekonomi dari sektor perkebunan, tentu yang akan kita rangkul adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Sehebat apapun, sebesar apapun anggaran yang kita kucurkan dari pemerintah daerah, tapi tanpa dukungan dari masyarakat, tanpa keseriusan masyarakat, maka program ini akan sia-sia, tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Begitu pula di sektor-sektor lainnya seperti perikanan. Kami cukup mengucurkan dana yang begitu fantastis besarnya, namun tentu dana yang begitu besar ini, begitu banyak ini, tanpa dukungan masyarakat, tanpa keterlibatan masyarakat, ini tidak akan memberikan hasil. Kami misalnya memberikan bantuan perahu, tapi perahunya tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu manfaat yang kita harapkan untuk mengembangkan ekonomi tidak akan bisa kita realisasi karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Jadi tentu bahwa semua program-program pemerintah di semua sektor termasuk pendidikan dan lain sebagainya itu harus melibatkan masyarakat, harus mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Pak Bupati, Kabupaten Morowali berbatasan langsung dengan Bupati Kabupaten Morowali Utara begitu Pak. Artinya heterogenisme warga dari sisi agama, suku ini sangat beragam sekali Pak. Dan sampai saat ini kami sering melihat bahwa dua kabupaten ini begitu adem sekali, isu toleransi pun juga sangat tinggi begitu Pak. Apa yang sebenarnya dijaga oleh Kabupaten Morowali yang kemudian juga bertetangga dengan Morowali Utara sehingga isu-isu perpecahan SARA ini sama sekali Pak kami tidak pernah mendengarnya begitu Pak Bupati yang ada di sana. Ya, kami juga bersyukur dan bangga dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai leluhur kami yang ada di Bungku maupun di wilayah Mori. Karena mereka lah yang meletakkan dasar ini, mereka lah yang meletakkan nilai-nilai kerukunan ini, sehingga sampai hari ini inilah yang kemudian menjadi perekat, kemudian inilah yang kemudian mengawal ya kehidupan masyarakat Morowali dan Morowali Utara, sehingga apa yang Pak Julius lihat ada keharmonisan, itulah merupakan buah dari nilai-nilai leluhur yang ditinggalkan kepada kita, yang tentu menjadi kewajiban kita hari ini untuk melestarikan dan menjaga. Ya, kita tahu bersama ada satu gereja Pak, Oikumene, dan juga ada Masjid Raya Bungku Pak yang begitu megah sekali Pak yang ada di Morowali, dan ini menjadi salah satu destinasi favorit Pak ketika kita pun juga duduk-duduk nongkrong di taman kota begitu Pak ya kita sebut ya Pak ya. Iya, itu bentuk keberagaman yang ditampilkan oleh masyarakat kita. Kami tidak kemudian mempersoalkan perbedaan itu ya. Keberagaman suku, kemudian perbedaan agama itu tidak menjadi penghalang, karena masyarakat Morowali itu sangat sadar bahwa perbedaan itu sebuah keniscayaan, itu keharusan, itu sudah sunatullah, itu sudah kodrat ya perbedaan. Kan? Sehingga mari kita mengelola dengan baik perbedaan ini sehingga menjadi sebuah potensi, menjadi kekuatan untuk kita saling melengkapi, sehingga insya Allah kita bisa mencapai tujuan bersama kita. Baik, Pak Bupati, ada kita sekarang lebih mengerucut begitu Pak, secara spesifik membahas kerjasama yang akan dibangun oleh TVRI Sulawesi Tengah bersama Kabupaten Morowali Pak. Seperti apa kemudian Anda melihat Pak adanya pembangunan-pembangunan ke depan Pak, sehingga kemudian siaran lokal ini bisa kemudian juga ada di Morowali nantinya Pak? Ya, kami pertama-tama atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Morowali mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada TVRI Palu yang ingin membangun stasiun di Kabupaten Morowali. Tentu yang pertama ingin saya sampaikan bahwa dengan berdirinya stasiun TVRI Morowali itu akan menjadi kebanggaan masyarakat Morowali secara umum. Yang kedua, tentu ini akan mempercepat masyarakat Morowali mendapatkan informasi-informasi yang positif tentang perkembangan daerah, dan tentu juga informasi-informasi berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Sehingga kami sangat berharap bahwa TVRI Palu bisa secepatnya kita merealisasikan rencana kerjasama ini. Dan saat ini kami pemerintah daerah sangat mensupport dengan kami telah menyiapkan lahan untuk pembangunan stasiun TVRI Palu di Kabupaten Morowali. Rencananya ada di kota mana nanti lahannya Pak? Apakah di Bungku atau di mana begitu?
Ya, yang kami siapkan hari ini di dalam Kota Bungku, di kawasan Kota Terpadu Mandiri yang sudah kami siapkan lokasinya. Tinggal secara teknis nanti dari Direktur TVRI akan melihat posisi mana yang sesuai untuk penempatan stasiun. Baik, kami berharap semua kerjasama yang akan dilakukan oleh TVRI Sulawesi Tengah ini nanti bisa kemudian juga disambut baik begitu Pak, sehingga realisasinya bisa cepat dilakukan. Pak Bupati, yang terakhir Pak, 3 tahun sudah dijalani Amin. bersama dengan Wakil Bupati dan juga pemerintah setempat. Apa yang kemudian akan menjadi langkah-langkah Pak Bupati ke depannya Pak untuk menjadikan Morowali ini sebagai kabupaten yang terus unggul di Sulawesi Tengah? Ya, tentu kita di Kabupaten Morowali ini selalu bisa berpikir jauh ke depan karena perkembangan ini begitu cepat ya. Jadi sebuah daerah yang tidak berpikir jauh ke depan maka tentu kita akan tertinggal dengan daerah-daerah lain. Di Kabupaten Morowali kami sangat intens untuk bagaimana menyiapkan sumber-sumber daya manusia kami sehingga nanti sumber daya masyarakat di Kabupaten Morowali ini menjadi kekuatan kita untuk membangun Kabupaten Morowali. Di sektor pendidikan banyak hal-hal yang kami lakukan dalam rangka untuk memberikan dukungan kepada masyarakat Morowali, khususnya kepada anak didik kita sehingga mereka bisa menikmati, bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ada beberapa program yang kami lakukan. Yang pertama yang berkaitan dengan masyarakat yang tidak mampu. Kami telah menyiapkan bantuan beasiswa kepada mahasiswa kita yang kategori tidak mampu, yang alhamdulillah tahun ini besarannya 4 juta rupiah, dan juga kepada mahasiswa kita yang berprestasi juga kami siapkan bantuan beasiswa 4 juta rupiah. Di tahun 2021 ini kami mengalokasikan kurang lebih 2.700 bantuan mahasiswa yang akan kami kucurkan. Baik, kita Juga akan di sektor sama-sama begitu pendidikan yang Pak, lainnya mendukung seperti untuk sektor pendidikan ini bisa menjadi prioritas pembangunan Pak, karena sektor pendidikan memang menjadi satu sektor utama begitu. Pak Bupati Morowali, terima kasih Dr. Randus Taslim. Waktu kita sudah selesai Pak untuk berbincang tentang implementasi kebijakan yang ada di Kabupaten Morowali. Nanti pun juga kami akan terus mengundang Bapak begitu Pak untuk kemudian mengupdate dan menginformasikan seperti apa perkembangan dari kebijakan-kebijakan yang pro rakyat yang ada di Morowali. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, pemirsa, demikianlah dialog khusus saya bersama dengan Bupati Morowali yaitu Dr. Randus Taslim tentang kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan selama pemerintahan kurang lebih 3 tahun bersama dengan Wakil Bupati yaitu Dr. Haji Najamuddin. Pemirsa, marilah kita selalu mendukung apa yang menjadi sinergi ataupun juga kebersamaan dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah untuk menuju Sulawesi Tengah yang lebih baik lagi. Saya Julius Efrain pamit, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan bergabung bersama dengan TVRI Nasional untuk program selanjutnya. Sampai jumpa.